Dulu saya maju, ada kamu, seluruh artis benci sama saya. Kebencian itu saya rasakan ketika Anggun C. Sasmi menyanyikan Mengaku. Bu, jangan bu, jangan. Kepada tiap wanita ternyata cucunya mengaku. Wes mandek. Nek diterusno edian kabeh. Melok jogetan iki. Kayak Anggun nang beri dhewe kayak Anggun. Lagu itu membahana. Semua artis kalah. Hari Mukti baru menyelesaikan lagu rekaman yang untuk dijual, nggak laku, sakit. Di sini sakitnya tuh di sini. Ustadz Harimuti badhe cerita nggih badhe ngaturaken menggah kados pundi panjenenganipun Ustadz Harimuti menika hijrah dari kondisi yang dulu itu tenar, kondisi yang begitu nyun sewu ya. Semuanya kenal semua yang namanya Ustadz Harimuti nggih. Iya. Ada Panu, Luar biasa. Iya, gitu ya. Gimana? Di dalam dadaku. Betul nggih? Oh, di dada ada kamu. Ah, ya. Kamu gelap gitu. Ada Panu. Ada Panu. Dodomu iku. Oh, ya. Ayo buka. Iya. Monggo Tat. Monggo. Silakan bercerita. Ini mumpung bapak-bapak, ibu-ibu jamaah itu dulu terngiang-ngiang dengan lagu yang disenandungkan. Wah, sekarang juga suaranya masih tetap top. Nggih mboten? Ya alhamdulillah. Gitu ya, tahu mereka ini. Tahu. Iya. Monggo. Apa nyanyi saiki? Gimana? Nyanyi saiki. Ndak usah lah. Nanti ndak nyaingi kuwi. Monggo nggih. Iya. Saya lahir tahun 1957 bulan Maret hari Senin Wage. Ayah saya RM Edi Wiono dari Solo, tentara. Ibu saya RA Amini Sastra Diningrat, Apis Sastra Diningrat dari Purwakarta. Lahirlah saya, anak nomor 7 dari 14 bersaudara. Sak 1000 Kok wah? Kok uah toh? Amin. Rasulullah senang yang hamba Allah umatnya banyak keturunannya. Iya. Tapi ya repot nek keturunan ke-8. Aku 7. Oh ya, keturunan ke-7. Tengah. Oh, anak. tengah. Ya. Ayah saya militer. Bahkan pernah membasmi komunis sampai ke Jawa Tengah. Minta pensiun dini. Dia tidak sholat, tidak mengaji karena kejawen. Kemudian saya ke Semarang tahun 76. Lulus SMA 76 lulus SMA ke Semarang. Ayah saya rupanya mengaji, bapak mengaji, belajar baca Quran, sholat paling subuh, bikin musola sebesar ini bersama teman-temannya 3 orang. Saya tidak tahu ayah saya seperti itu. Kata ibu saya, keris, tongkat, pusaka-pusaka, digelar aja sudah. Ada yang minta kasihkan, bahkan ada yang dipakai untuk membelah kelapa. Biasanya dimandikan itu. Ning udu iki ya Tat ya. Tuh iku. Udu iki ya. Inilah elek iki opo to. Wah iki iso lho iki Tat aku iki. Coba ya. Di anu, Diapane? diapane? Iya. Ya. Bim salah bim. Apa tuh? Keris manuta ayo munggah. Wah, tenan ora? Keren ya. Aku dihapusi. Kenapa Tat? Lah sing gawe keris iku lah aku. Kewenangan. Ha iki ana senare iki apa? Ana senare. Sing masare senang ndak iki wong iki. Oh, lah ya mau dolanan. Boyo kadal boyo. Kadal bohongin buaya. Capek deh. Capek kok ya. Hati-hati. Apa ya? Itulah keahlian zaman jahiliyah. Ayah saya meninggal Iya. tahun 80. Saya kembali dari Semarang ke
Bandung. Karena di Semarang itu saya membentuk grup band Darodok. Bergabung juga dengan Pak Agus Panca itu. Wow. Belum nikah dengan itu, belum. Belum. Itu istrinya, belum nikah, masih ngesir dia. Dapat juga. Iya. Agus Panca di wong. Patean gitu ya. Oh, ikut. Kira apa? Oh, sana. Tak kira bikin minum ya. Dan saya kembali ke Bandung karena di Semarang saya sudah terlatih menyanyi di pinggir jalan, di Simpang 5. Kadang-kadang saya ngetes diri mengamen. Banyak yang senang. Saya tidak tahu akan menjadi apa, tapi saya bercita-cita jadi orang terkenal. Cuma begitu. Ayah saya meninggal, pulang ke Bandung. Di Bandung ketemu grup band, langsung bergabung, langsung top. Begitu. Wah, kemudian ikut festival. Lagu-lagu Ibu Tin Soeharto. Keluarlah lagu Gelap, gelap terasa dunia ini itu. Sebelumnya Laron-laron desa grup band tahun 84. 85, 87 ada kamu. Wah, itu. Sejak itu menolak duit tidak bisa, datang mengalir. Zaman itu harga emas Rp23.000 1 gram. Sekali nyanyi dibayar 5 juta. Artinya kalau dibelikan emas 200 gram emas. Wah, 200 gram. Kalau sekarang saiki 100 piro? juta sekali nyanyi. Sekali Dan nyanyi. artis sekarang itu bayarannya segitu, 50 sampai ke 200 juta. 200. Kecuali artis-artis yang belum top. Ada yang belum top malah dipatok olar. Nah, gue. Ayo wong kene mesti apal sapa kuwi. Nah, Wah, ngeri, belum top patok ular. yo Jamilah ya. Nah itu, Heeh, itu. Jamilah ya, Mas. Untung saya enggak mati waktu itu. Kenapa Hari Mukti jadi artis? Karena mendapat pendidikan dari ayah saya, disiplin. Berlatih adalah modal dari sukses. Kerjakan sekarang juga, jangan tunggu esok. Jadi keberhasilan saya jadi artis itu karena berlatih. Satu hari bisa 7 jam latihan menyanyi saja. 7 jam. 7 jam latihan menyanyi saja. Sampai tifus. Karena apa? Supaya suara tidak serak, minum jeruk. Kebanyakan tifus. Wah, itu. Untung nggak mati. 7 jam gue latihan ki. Turu wae so latihan kuwi. Ya, Tidur kaki, jempol kaki goyang, gitu. masuk lemari. Kenapa? Karena apa ya? Berisik. Saya nyanyi di dalam lemari. Seperti itu. Begitu ada yang ngetes, studio langsung masuk, langsung diterima. Nah, ketika terkenal, uang saya banyak sekali. Saya pikir saya bahagia dengan kekayaan itu, dan terkenal itu makin sempit rasanya. Dah bisa pergi haji, padahal uang saya banyak banget. Pergi haji cuma 7.800.000. 7.800.000 rupiah. Pergi haji itu. Kuwi manggung seperempat tuh ya ora. Enggak, sekali manggung 2 kali pergi haji. Sebulan bisa 25 kali. Paling sedikit bulan puasa. 10 kali sampai 5 sampai 10 kali bulan puasa itu. Kalau ada bulan puasa jengkel. Apa tuh? Mestinya kan bahagia masuk bulan Ramadan, Iya. tapi hati jengkel. Wah, jobnya kurang gitu. Pantaslah enggak berkah hidup saya. Kalau sekarang haji 140 juta plus. Kalau waktu itu cuma 14 juta. Tapi tidak berangkat haji. Tidak bisa pergi haji. Tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Suatu saat saya tersinggung oleh ayat Allah. Apa itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Ahsan yang apa? Jadi amalnya ahsan. Apa itu? Amal yang sempurna. Padahal amal saya banyak. Bangun musola. Kalau bangun masjid, saya selalu urun tiang. Sudah bangun saja tiangnya. Berapapun saya bayarin. Kalau tiang sudah berdiri, nah otomatis orang yang lewat kemudian, nah, itu strategi saja. Banyak masjid yang saya bangun seperti itu.
Sudah finishing, baru saya kurang apa? Apa namanya? Keramik. Mau kelas yang apa? Kemudian saya keluarkan uang saya. Jadi masjid paling mahal tuh sekitar 600 juta saat itu. Kalau sekarang 6 miliar barangkali. Iya, betul. Ya, jadi kalau cuma 100 juta biar aku aja yang bikin masjidnya gitu. Wah, kaya itu. Majelis taklim, sunatan massal. Banyak amal saya. Tapi berdasarkan surah Al-Mulk tadi, Allah hanya menilai amal yang ahsan. Belajarlah hari mukti, menuntut ilmu, apa itu ahsan. Iya, iya. Kayak kursi sih, Oh, iya. Iya. pegel kakiku, keseleo. Wah. Waktu kesini pakai tongkat. Iya. Oke. Saya dapat ilmu. Apa ilmunya? Ahlasu amala wa aswabuhu. Itulah yang namanya ahsan. Sempurnalah orang itu kalau ahlasu amala wa aswabuhu. Ikhlas beramal dan amalnya benar. Dua saja. Ikhlas karena Allah, benar mengikuti tuntunan Rasulullah. Benar itu ini, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ikhlas melakukan yang wajib, ikhlas meninggalkan yang haram, gitu. Nah, hari mukti membangun masjid, musola, sunatan massal, ikhlas enggak? Oh, saya ikhlas. Orang ikhlas tuh enggak akan ngomong. Kalau ngomong ikhlas jelas enggak ikhlas. Wow, nah ini tandanya. Belajarlah saya ilmu. Kenapa tidak ikhlas? Ada penyakit di hatinya. Riya, sum'ah, ujub, takabur, manna. Ini bisa dijelaskan dalam 2 jam, 1 jam, atau 10 menit saja. 1. Riya. Riya itu datang kepada seseorang saat melaksanakan khususnya ibadah mahdhah. Sholat, bersedekah, berpuasa. Tapi banyak menilai sholat sunat, sedekah dan sebagainya. Sholat wajib, ibadah wajib pun bisa jadi riya. Contoh, orang ini riya. Kenapa? Karena ingin dipuji manusia. Tadinya dia beribadah karena Allah. Tiba-tiba dalam melaksanakannya berubah, ingin dipuji oleh manusia. Kalau itu terjadi, amalnya hilang, diganti dosa. Karena riya termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Contoh, bapak-bapak Jumatan, ada tromol apa keropak masjid itu namanya? Kotak. Ada lubangnya tipis untuk rupiah. Minimal mau berangkat pergi minta istrinya ono duit cilik. Jadi di hatinya sudah pelit, cari uang kecil untuk ke masjid. Sampai di masjid, kotaknya jalan. Masukkan uang itu, kamu pegang 2.000 rupiah warna abu-abu. Betul. Iya. Gitu Bang G. Iya. Bagaimana memasukkannya? Disembunyikan atau terang-terangan? Kalau disembunyikan enggak tahu itu 100.000, 50.000 atau 2.000. Iya, betul, betul. Bagaimana perasaanmu ketika memasukkan uang itu? Disembunyikan itu maksudnya apa? Bisa jadi riya. Kenapa? Malu sama sebelahnya kalau kelihatan 2.000. Kenapa malu sama manusia? Riya. Melakukan perbuatan karena manusia, syirik. Meninggalkan amal karena manusia, riya. Gitu. Jadi riya itu adanya di pikiran. Dan riya selalu datang setiap detik. Kalau datang istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, niatku ini tahajud menghadapmu. Tapi aku kencangkan air wudhu, aku jatuhkan gayung, gelondang supaya mertuaku denger. Supaya mertuaku ndak lihat tapi denger. Oh, siapa tuh yang keluar? Oh, tahajud. Sampai aku pun Allahu Akbar. Mertuaku ngerti. Riya. Kalau riya datang istighfar sampai biasa saja rasanya. Di rumah ada mertua. Sempit ke musola deh. Jalan ke musola, ada hansip, ada yang sedang ronda. Aduh, ate sholat nanti disangka riya. Kemudian balik lagi, riya. Kenapa begitu? Karena riya itu diketahui oleh kamu. Yang tahu riya itu kamu selain Allah. Riya tidak bisa diketahui orang lain. Maka orang lain tidak bisa. Oh, kamu riya, tidak bisa.
kecuali kamu riya, ya saya Ria Irawan gitu. Bisa jadi perbuatannya dilihat orang bukan riya. Fastabiqul khairat. Mengajak orang berbuat baik. Di sini orang pada malas sholat, jalan kaki, sholat malam, sholat selalu ke masjid. Bisa jadi itu adalah fastabiqul khairat. Atau mungkin aku nih di sini orang yang paling soleh, sholat aja ke masjid. Jadi adanya di benakmu. Kalau itu terjadi istighfar. Bisa jadi dipuji orang banyak. Waduh, dia itu kalau sholat, kalau ini, kalau sedekah. Bisa jadi kata Allah, enggak, dia ahli neraka. Kenapa? Riya. Istighfar. Yang kedua ini juga berat. Sum'ah. Sum'ah itu beramal tapi tidak ada yang melihat. Di hatinya ingin didengar. Kalau riya ingin dilihat langsung. Kalau sum'ah ingin didengar. Hati-hati kalau apa? Selfie. Ke Masjidil Haram atau umroh atau sebagainya, selfie. Masjidil Haram di belakang kamu foto. Srek. Orang tahu itu Masjidil Haram, kan ada tendanya, ada ininya, ada itunya. Srek, kirim WhatsApp atau email atau mengirim dengan Facebook. Apa maksudnya mengirim? Supaya temannya tahu, wih umroh. Ini kan tidak musim haji, wah dia umroh. Temannya tergugah, ingin ikut. Bisa jadi WhatsApp-nya itu, selfie-nya itu, fastabiqul khairat. Bisa jadi apa? Biar mereka ngerti. Aku umroh, umrohnya ada, pahalanya ada, tapi digerogoti oleh sum'ah itu. Pulang ke sini dongeng, di sana saya itu begini habis, terus berkurang pahalanya. Hati-hati pulang dari sana, ndak usah dongeng macam-macam. Kalau mau dongeng yang di apa, misalnya di kampleng malaikat, dikencingi malaikat, dongeng itu. Aku di sana kepleset, aku di sana kecurian. Waduh, tiba-tiba ada orang Arab kaplok, waduh aku digampar orang. Itu yang mendengar di sini pasti seneng itu. Oh gitu ya, seneng dengarnya. Coba kalau cerita kebaikan, yang mendengar juga panas. Waktu saya umroh, rame. Nah, saling apa itu? Saling bako, istilahnya mempertahankan diri. Maka muncul penyakit yang ketiga, ujub. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Itu selalu mendatangi hari mukti itu. Pernah. Apalagi sering kok pernah. Sering ya. Sering. Misalnya hari Jumat. Jumat kemarin saya tidak ada jadwal khotib karena saya berangkat dari Jakarta. Takutnya kalau dijadwalkan ada terlambat dan sebagainya. Belum terlambat. Pemilik hotel Ispark, Insinyur Haji Wira menawari saya. Pak Ustadz, sekalian khotib? Dalam hatiku, alhamdulillah dia ngerti gitu kan. Enggak, saya bilang. Enggak usah, saya jadi peserta saja. Kemudian masuk di hotel itu ada Jumatan. Dalam hatiku, mana ustadznya? Mungkin itu. Dalam hatiku ingin ada yang menawari juga. Enggak ada yang nawarin. Rasanya gimana gitu. Tahu-tahu ustadznya naik. Assalamualaikum. Ya wes. Kuwito ustadznya. Terus ustadznya ceramah, bla bla bla. Allah cuma kayak gitu. Astagfirullah. Aku mengecilkan orang dengan hatiku, itu ujub. Apa itu? Merusak amalmu. Jumatmu bisa rusak karena kamu menilai dia, mengecilkan dengan hatimu. Enggak ngomong. Kalau ibu-ibu kan gitu, ngerasain itu kan cuma ngelihat tasnya. Alah, kawe telu. Malah kerudungnya kurang 10 kali bayar. Ngerasani dengan hatimu itu. Itu ujub. Nah itu loh. Kalau itu datang istighfar, ya Allah. Syukur-syukur datangi orangnya. Maaf Kiai, saya suudzon sama antum. Saya berburuk sangka ternyata dakwah tadi khotbah antum tuh mengena. Loh kenapa? Anda maafkan saya. Itu orang merendahkan diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Jarang sanggup begitu. Nah, yang keempat, takabur. Batorul haq wa ghamtun nas. Ini penyakit hati nih. Menolak kebenaran. Yang menasehati anak kecil atau orang nyantri atau usianya di bawah dia. Kemudian dia mengecilkan kowe sopo, lali weton kowe. Wis ngaji opo.
Padahal benar yang dia nasihatkan. Itulah sombong yang nampak. Yang terakhir, manna. Suka mengungkit-ungkit kebaikan. Oh, kalau ndak ada kakek saya, ndak ada masjid itu. Itu kan wakaf kakek saya. Jadi saya. Apalagi dia yang menyumbang, dia yang panitia. Oh, kalau ndak ada saya ya Pak RT ya, Pak RW ya. Oh, kan kita. Nah, itu. Hati-hati itu. Mana suka mengungkit-ungkit kebaikan. Hari Mukti, dunia artis boro-boro ikhlas. Kalau datang ke yatim piatu bawa wartawan. Oh iya. Supaya di film, supaya diberitakan. Wartawannya sakit, tak tunda ke yatim piatunya. Nggak ada yang bikin berita. Ikang Fauzi datang ke sana diberitakan, marah. Dan saya pernah sakit hati oleh penyanyi perempuan bernama Anggun C. Sasmi. Wah, Dulu saya maju, ada kamu, seluruh artis benci sama saya. Kebencian itu saya rasakan ketika Anggun C. Sasmi menyanyikan mengaku. bujang. Bu, jangan bu, jangan. Kepada tiap wanita ternyata cucunya mengaku. Wes mandek. Nek diterusno edian kabeh. Melok jogetan iki. Kayak anggun nong beri dewe kayak anggun. Lagu itu membahana. Semua artis kalah Hari Mukti baru menyelesaikan lagu rekaman yang untuk dijual, nggak laku, sakit. Di sini sakitnya tuh di sini. Dek kene lho, duduk panu, dek kene. Ini. Lek iku lak panu. Ya wes kudo kok ini. Sakit gitu, ya Allah gitu. Islam itu kan menenangkan jiwa, memuaskan akal. Selama jadi artis aku tidak pernah puas dan tidak pernah tenang. Kemudian dapat ilmu tadi. Oh, jadi bukan amal yang banyak, tapi amal yang ikhlas. Sudah berarti Hari Mukti tidak ikhlas. 5 penyakit itu ada di hatinya. Sekarang benar tidak Hari Mukti bersodakoh itu? Benar nggak dapat duitnya? Al wasilatu ilal harami haramun. Nah ini kaidah syara. Al aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkam syar'i. Hukum asal perbuatan terikat syariat, syiratul mustaqim, ahkamul khamsah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, menurut syariat Islam, Hari Mukti itu hukumnya apa? Menyanyi. Dapat. Wajib? Enggak. Haram? Enggak. Makruh? Enggak. Sunnah? Enggak. Mubah. Boleh. Mubah. Ini para penyanyi, pemain musik ini mubah saja. Boleh. Bagaimana mubah itu? Yang menyanyi dan yang mendengarkan, yang menyanyi dan yang tidak menyanyi sama-sama di hadapan Allah tidak dapat pahala apa-apa. Tapi ada manfaat, seperti acara ini memberikan manfaat gitu. Kemudian saya berdakwah. Nah, ini wajib ini. Kalau menyanyi dan gamelannya tadi atau musiknya mubah saja. Itu. Nah, masih beruntung karena ada mubaliknya. Mubaliknya berdakwah dapat pahala, maka rombongannya mendapat pahala yang sama. Sebagaimana orang naik bis. Di bis itu ada yang tidur, ada yang ngaji, ya, ada yang ngobrol, tapi bisnya ke satu tujuan. Gitu kan. Nah, jadi ini adalah rombongan. Hari Mukti waktu itu tunggal, cuma menyanyi saja. Penyanyinya mabuk. Penyanyinya. Enggak. Penonton. Thank you. Penonton mabuk. Kalau aku mabuk satu lagu sudah tidak kuat, rocker, pingsan wes toh. Jadi saya tidak mabuk karena apa? Karena takut nyanyinya jelek, bukan karena Allah. Penontonnya mabuk, gadis-gadis yang nonton tidak berkerudung seperti ini, dibuka kerudungnya. Mosok nonton rocker kerudungan, gak pantas dibuka. Iya. Kemudian pakai korek api dinyalakan. I can tell by your eyes that you probably been crying forever. Wah, itu. Terjemahannya ngisor nih Ibu. Terjemahan ini. I don't wanna. Ono sing ngerti. Ono sing ngerti. Iki pasti jadul wong iki. Karena itu zaman jadul itu. 80-an. 80-an. Iya, kita kan 90. Loh kita lebih tua. Tua ya.
Kita 90-an. Wah, kalau sudah nyanyi itu korek api. Luar biasa. Nyanyi di Jember, 120 lebih santri keluar dari pesantrennya. Kemudian dihukum oleh kiainya. Yang paling berat hukumannya anaknya kiai. Dia double hukumannya. Saya tahu setelah saya seperti ini ketemu Pak Ustadz, waktu jenengan nyanyi saya tuh membawa santri begitu banyak 120 karena saya kabur. Anak kiainya kabur ya melok kan. Saya dihukum lebih berat dari teman-teman. Teman-teman hanya suruh ngangkutin botol batu dari kali. Saya disuruh ngepel ini, mikat itu sama ngangkutin batu. Itu waktu Pak Ustadz nyanyi, ada kamu itu. Dalam hatiku, gila juga ya gue. Lebih gila kamu santri kabur. Tapi penyebabnya aku. Al-wasilah ilal haram, haram. Jadi menyanyinya itu mubah saja. Tapi lagunya, ada kamu. Memuja wanita melebihi Allah, haram. Itu lagunya. Kalau lagunya Tombo Hati, lagunya dakwah, mubah. Penyanyinya tidak dapat pahala apa-apa, pemusiknya tidak dapat pahala apa-apa, tapi penontonnya bertobat. Itulah manfaat dari mubah. Kalau ini kenapa tetap bermain? Tahu mubah? Karena mengiringi dakwah. Aku dapat pahala, rombongannya dapat. Amin. Gitu. Makanya kumandang dakwah ini insya Allah saya akan bawa keliling, kalau bisa seluruh Indonesia, bahkan Suriname sudah minta. Kenapa? Di sana banyak orang Jawa. Cocok. Kami omongan DE itu cocok. Iki lho. Ya jape mete sok ketemu nang Suriname ya. Heeh. Suriname kan. Kemudian Lampung, banyak transmigran di sana, cocok. Cocok. Jadi Hari Mukti berhenti karena apa? Pertama tidak ikhlas, kedua tidak benar. Meninggalkan dunia artis, miskin, hancur berantakan, utang. Wah, habis. Kayak tunggale iki. Habis. Tapi kan saya dapat ilmu. Ilmu yang pertama sejak saya hancur-hancuran berhutang apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Lagi-lagi Quran. Quran dibaca, dijelaskan, barang siapa bertakwa maka akan diberi jalan keluar, makhraj, jalan keluar. Apa jalan keluar untuk saya? Bangkrut, usaha hancur, itu jalan keluar. Kenapa jalan keluar? Karena perolehan yang haram dipakai apa saja tertolak. Haji, umroh, sodako tertolak. Bangun masjid, bangun musola tertolak. Tapi bermanfaat jadi musola, iya. Tapi bagimu tidak berkah, hanya memberikan manfaat. Nah itulah berdasarkan ilmu itu saya merasa rugi. Kemudian saya merasa belum takwa, baru menuju kepada takwa, tapi yakin min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah tuh ya, maka akan aku ganti dari sisi yang sungguh kalian tidak pernah duga. Kamu hamba Allah tidak menduga. Saya bertemu dengan Ummu Haura. Ketika melamar dia, apa kata bapaknya? Punten Pak Hari, dupi Pak Hari teh artis keneh sanes. Saya bilang, parantos teh artis Pak. Alhamdulillah atuh. Maksud bapak ditampi. Paham Bu? Sah ngoten mau nggih? Aku ditanya calon mertua, bapak hari ini masih artis? Mungkin basa-basi beliau itu, cuma mewakili putrinya. Saya bilang, dalam hatiku artis bukan ya? Jangan-jangan kalau aku bilang artis gimana? Kalau bohong dosa. Enggak Pak, saya udah enggak artis. Alhamdulillah. Maksud bapak diterima gitu. Kemudian keluarlah gadis itu. Cik. Ini yang gua cari gitu, sesuai dengan foto yang diberikan ke saya. Cik duduk. Boleh melihat karena sudah dikitbah, sudah dipinang. Aku pura-pura nggak ngelihat dia makan pisang. Tak tengok, wis gak ono. Wis ra ono. Suruh bapaknya masuk lagi. Ya, Lu mau kafe. aku makan pisangnya ingetin dia. Harapannya itu kalau wanitanya di kayak gitu kan diam aja gitu ya Tut, Iya. ya. Terus sambil ini ada taplak gitu, Terus pegang-pegang bapaknya gini. pergi, Iya. aku berdua enggak, masuk lagi. Masuk lagi kenapa? Ayo diuntel-untel ini terus ngumbahi Oh, ono mburi. ora ngono, aku makan pisang. Oh lah ya ku yang ngerti Enak nek. ya, ini yang bikin siapa Pak? Putri Bapak.
Oh bukan, itu ibu. Oh ibu. Aku mau nanya lagi, dia udah ndak ada. Percuma pamit aja. Pamit, saya bungkus Pak ya. Oh ya, dibungkus pisangnya. Dalam hatiku, calon mantu kurang ajar. Enggak lah, aku pergi. Sebelumnya ditanya, sebentar Pak Hari, kapan mau menikahi anak saya? 3 bulan lagi Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih Ustadz gitu. Kalau 3 bulan lagi Bapak punya persiapan. Ya Pak, pulang. Wah kesuwen lagi. 3 bulan kesuwen, gelisah, susah tidur. Mengingat dia lihat foto terus. Lihat foto, kapan tadi bujuk? 3 hari kemudian saya datangi dia. Ngapain saya datang? Saya bawa pakaian pengantin. Hari ke-6 tak datangi lagi, bawa foto-foto dari yang mahal sampai yang murah. Foto apa? Tempat tidur, perlengkapan untuk kamar. Dia pilih yang termurah. Ya Allah gitu. Dalam hatiku kebenaran. Ya mesake. Lorak mesake, dianya pengertian gitu loh. Pengertian. Alhamdulillah ya Allah gitu. Langsung saya suruh kirim. Hari ke-9 gak kuat, datang lagi. Pura-puranya, Pak ini saya mau membantu sedikit uang saja. Oh ya, hatur nuhun, diterima. Itu ternyata untuk bikin kamar pengantin. Selanjutnya, oh ternyata dibuat untuk kamar pengantin. Hari ke-14 aku datang, saya nggak akan pulang Pak kalau nggak dinikahkan. Loh katanya 3 bulan, sekarang aja. Nikah. Ya, begitu nikah jam 11 malam saya bawa istri saya ceramah langsung kemana? Tangerang sayang ya. Ke Tangerang di Hotel Nelayan. Habis nikah malah diajak dakwah. Iya, udah gitu keluarganya nangis kabeh. Nangis. Lah Hari Mukti itu alamatnya di mana? Gak ngerti. Wah, iki. Gak ada yang tahu alamatku. Iki sing ngerti mek TVRI biasa. Iya nangis, bapaknya, ibunya, neneknya pada nangis kehilangan. 2 minggu beberapa hari ya kita dari Sumedang pulang. Wah geger, senang mereka berpelukan, melukin anaknya itu, ciumin, diambungin. Aku juga dipelukin. Habis itu saya tinggal di rumah mertua. PMI. Ternyata memang saya tidak punya apa-apa. Mertua percaya saya tidak punya apa-apa. Tapi mereka bahagia. Istriku pun senang. Kenapa? Karena di tempat istri saya banyak orang-orang cantik. Bintangnya aku ambil kan gitu. Nah orang-orang ini dalam tanda kutip biasanya jadi simpanan orang kota. Gitu. Istriku tidak mau jadi simpanan. Begitupun keluarganya. Nah dengan saya tinggal di mertua, tetangga tahu semua. Oh ini benar-benar mantu dan ini adalah suami dia, bukan sekedar simpanan. Dan istri saya satu aja. Ke Australia saya bawa, ke Hong Kong saya bawa pulang lagi, ke Singapura saya bawa, kemana aja saya pergi, sampai ke Jawa sih saya bawa. Dan saya terikat dengan dia sampai sekarang. Subhanallah. Itu. Disitulah rasa bahagia. Tapi kan saya hutang. Dari tahun 96 tuh hutang, bangkrut, hutang. Kepiawaian istri saya mengelola keuangan tahun 2013 lunas. Alhamdulillah. Sampai sekarang enggak punya utang, enggak punya mobil, enggak punya rumah. Mobil rental, omah ngontrak. Pak Agus Panca tahu itu. Karena dia itu saudara lah ya. Karena saya berteman dengan dia itu dari sejak saya belum terkenal. Kayak sedulur gitu. Subhanallah. Itulah cerita pendeknya. Dan saya bahagia. Kenapa bahagia? As-sa'adah itu mardatillah, aridwanullah. Jadi kalau ingin bahagia, berlakulah, perbuatlah yang diridhoi Allah. Dan Allah ridho kepada laki perempuan yang taat pada syariat. Ahkamul khamsah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Demikian sementara. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustadz Hari Mukti. Beliau berubah dari posisi seorang artis karena ada ilmu yang masuk kepada beliau. Ada ilmu yang masuk kepada beliau, kemudian dia pahamkan tentang apa itu Islam, apa itu syariat Islam. Sehingga beliau tahu persis ketika dia beramal dan amal itu dinilai oleh Allah, karena amal itu dilandasi ilmu dan ilmu itu ada di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Luar biasa. Makanya saya pentingkan ilmu kepada anak saya. Anak saya suaranya bagus, yang laki itu ganteng lagi. Waduh luar biasa. Kenapa saya tahu ganteng? Ketika SD saja itu banyak cewek-cewek
Itu SMS, Oh, WA, apalagi dia masuk SMP kan. Wah luar biasa bahasa gadis-gadisnya itu. Gadis-gadis itu mendekati adiknya Haura Mumtazah dan Rauhau Fafiyah Ramadhani. Kenapa mereka baik ya sama teteh gitu? Ternyata pengen sama kakaknya. Aku ngerti, ganteng anakku, lihat aja bapaknya. Oh iya. Ya, Amnya yang enak loh. Alhamdulillah percaya mawon. Bu. Lo masuk koyo ngene ayu. Oh iya. Subhanallah. Nah, anak saya yang laki itu saya kirim ke pesantren, nggak mau dia. Kalau masih di Jawa, kakang nggak betah pulang ke rumah, Bi. Kakang ingin di luar negeri. Kemana sayang? Mesir. Mesir, Al-Azhar. Dari mana uangnya ganteng? Ya kan Abi bilang kalau punya kemauan kuat minta kepada Allah diberi jalan. Subhanallah. Nggak lama dari situ ada orang minta ceramah. Bayarnya nggak tanggung-tanggung, 15 juta. Saya bilang ke istri, bikin dolar, tuker dolar. Ada lagi yang ngasih 10 juta, nggak biasanya, gede-gede gitu, tuker ke dolar. Selanjutnya untuk bayar kontrak rumah 25 juta. Dapat lagi, dipakai dolar lagi. Kemudian anak saya berangkat ke Mesir, 1.700 dolar. Subhanallah. Habis itu enggak punya daki. Gitu. Oh, jadi kalau minta tolong kepada Allah saja. Insya Allah, rizqum minallah. Rizki itu dari Allah. Kenapa begitu? Ilmunya begitu. Rasulullah itu kan berdakwah sampai ditinggal istri tercinta, ditinggal pamannya. Frustasi kalau manusia biasa. Minta tolong dakwah ke Taif, dilempari, tidak ada yang menolong lagi. Rasulullah berdoa kepada Allah. Panjang sekali. Permohonan terakhir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Datang pertolongan Isra Mi'raj. Nah, itu. Wah, kapan-kapanlah cerita itu. Subhanallah. Nah, luar biasa sekali nggih. Ustadz Hari Mukti telah memaparkan bagaimana cerita beliau sampai dari kondisi yang paling ini ya puncak ya Teh. Ya. Udah wah Sejak lagu berarti hanya satu kata itu. Duit tambah banyak lagi. Makin gelisah. ibaratnya iki adus duit, Bu. Sepatu duit, kamar mandi duit. Ambil duit gitu. Sekali lempar jaket berapa tadi itu? Kalau nyanyi itu jam tangan, cincin, sabuk, topi, jaket selalu dibuang. Itu nggak murah itu. Medok udo ta. Enggak lah, kan aku bilang cincin, jam tangan, jaket. Oh iya. Di jero cek ono kaos. Oh, sik penting rak go kathok to. Iya. Soalnya enggak katokan enggak boleh. Enggak boleh rocker kathokan ya. Alhamdulillah nggih, tepuk tangan sekali lagi kagem Ustaz Hari Mukti. Tambah panas nggih dalu niki nggih. Ajeng nguncalke Enggak. oh ndak. Nanti ria, ujub, takabur. Iya, enggak boleh itu ya. Karena nanti gue nganu properti. Oke. Baik, kita akan lanjutkan segmen yang terakhir. Ustadz Hari Mukti akan mengajak kepada kita kalau beliau itu berubah karena ilmu, berubah karena membaca, berubah karena iqra. Beliau akan mengajak kepada kita semua, yuk iqra, yuk menuntut ilmu. Bagaimana beliau mengajak kita semua? Kita akan sampaikan di segmen yang ketiga atau segmen yang terakhir.